Perbandingan banyak antara sepeda motor dan mobil di sebuah tempat parkir adalah 10 banding 3. Jika mobil di tempat parkir sebanyak 24, maka jumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat, oke? Di video kali ini kita akan membahas bedah soal perbandingan. Kita bahas soal-soal mengenai perbandingan yang sering banget keluar di kuis, di ulangan harian, di ujian. Kita bahas 5 soal perbandingan. Oke, contoh soal yang pertama. Aldo dan Baktiar pergi ke sebuah warnet. Aldo pergi ke warnet A selama 2 jam dan membayar Rp7.000. Baktiar pergi ke warnet B selama 2,5 jam dan membayar Rp8.000. Pernyataan yang pertama, tarif warnet A per jam adalah Rp3.250. Yang kedua, tarif warnet B per jam adalah Rp3.200. Yang ketiga, warnet A lebih murah daripada warnet B. Yang keempat, warnet B lebih murah daripada warnet A. Pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi di atas adalah yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 2 dan 4. Hayo yang mana yuk? Yang pertama, kalian harus mencari tarif warnet tiap jamnya itu berapa. Perhatikan kalimat yang kedua. Aldo pergi ke warnet A selama 2 jam dan membayar Rp7.000. Berarti 1 jamnya tarifnya adalah 7.000 dibagi 2, yaitu 3.500. Kemudian kalimat yang ketiga, Baktiar pergi ke warnet B selama 2,5 jam dan membayar Rp8.000. Ya udah, kita hitung tarif warnet B per jamnya yaitu 8.000 dibagi 2,5, hasilnya adalah 3.200. Kemudian kita fokus di pernyataan yang pertama, tarif warnet A per jam adalah 3.250. Padahal kita menghitungnya adalah 3.500. Salah ya. Terus pernyataan yang kedua, tarif warnet B per jam adalah 3.200. Kita menghitungnya juga 3.200. Benar ya? Yang ketiga, warnet A lebih murah daripada warnet B. Coba kita lihat, warnet A lebih murah dari warnet B. A-nya 3.500, B-nya 3.200. Murahan yang mana yo? Murahan yang B. Jadi, perhatikan pernyataan 4. Warnet B lebih murah daripada warnet A. Jadi, yang benar adalah 2 dan 4. Jadi, jawabannya yang D. Gampang banget kan? Lanjut ke contoh soal 2. Perbandingan banyak antara sepeda motor dan mobil di sebuah tempat parkir adalah 10 banding 3. Jika mobil di tempat parkir sebanyak 24, maka jumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir adalah titik-titik. Yang A 24, yang B 58, yang C 76, yang D 104. Yang mana ayo? Kita tulis terlebih dahulu perbandingannya. Untuk sepeda motor kan perbandingannya 10, ya kan? Terus kalau mobil itu 3 perbandingannya. Kemudian banyaknya mobil ini kan udah diketahui 24. Ya udah, put aja 3 panah 24. Artinya perbandingan 3 ini 24 mobil kendaraan yang ada di tempat parkir. Pertanyaannya adalah jumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir adalah
Nah, kemudian kita hitung jumlah perbandingannya terlebih dahulu. Jumlah perbandingannya adalah 13. Dapat dari mana 13? Ya ditambahkan semuanya aja. Perbandingannya sepeda motor ditambah mobil itu 13. Kemudian yang ditanya berapa jumlah sepeda motor dan mobil. Ini saya misalkan X. Lalu kita fokus di 3 ini. 3 panah 24, 13 panah X. Kemudian karena ini kalau 3 aja 24, berarti kalau 13 otomatis kan lebih banyak. Karena ini ke sini bertambah, ini ke sini juga bertambah, jadi menggunakan perbandingan senilai. Ya udah, nggak usah dibalik-balik. Kemudian tinggal perkalian silang, hasilnya adalah 104. Jadi jumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir adalah 104. Gampang banget kan? Kalian hati-hati aja kalau membuat ini. Mungkin kalian masih bingung ini, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ini. Kata kuncinya itu sebenarnya ada di sini. Lanjut ke contoh soal 3. Jarak kota Solo Sidoarjo sebenarnya adalah 400 km. Jika jarak pada peta adalah 10 cm, maka berapa skala peta tersebut? Perhatikan ya, ini satuannya berbeda. Kalian wajib menyamakan satuannya. Karena ini pertanyaannya skala, jadi semuanya itu harus dirubah ke cm. Opsi pilihan yang A adalah 1:1 juta, yang B 1:2 juta, yang C 1:3 juta, yang D 1:4 juta. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya skala, yaitu peta dibanding sebenarnya. Jangan lupa satuannya disamakan dulu ya ke cm. Petanya 10, sebenarnya itu kan 400 km, dirubah ke cm jadi 40 juta. Kemudian namanya skala itu mesti 1:, sekian. Jadi biar di sini hasilnya 1, berarti ini kan 10 dibagi 10. Kemudian kalau sini bagi 10, berarti ini juga dibagi 10. 40 juta dibagi 10 ada 4 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1:4 juta. Artinya 1 cm pada peta mewakili 4 juta cm pada jarak sebenarnya. Gitu ya. Gampang banget kan? Lanjut ke contoh soal 4. Pak Jojo menanam berbagai macam sayuran di ladangnya. Luas ladang Pak Jojo adalah 1.800 meter kuadrat. Ladang tersebut ditanami wortel, sawi, kubis, tomat, dan cabai dengan perbandingan 2:4:5:6:7. Pernyataan. 1. Lahan yang ditanami wortel seluas 150 meter persegi. 2. Lahan yang ditanami sawi seluas 300 meter persegi. 3. Lahan yang ditanami tomat seluas 350 meter persegi. 4. Lahan yang ditanami kubis seluas 475 meter persegi. 5. Lahan yang ditanami cabai seluas 525 meter persegi. 6. Selisih lahan yang ditanami cabai dan kubis adalah 100 meter persegi. 7. Selisih lahan yang ditanami tomat dan wortel adalah 300 meter persegi. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 4, 6, dan 7, C. 2, 5, 6, dan 7, D. 1, 2, 5, dan 7. Yang mana ayo? Ini kalian harus mencari luas lahan tiap wortel, sawi, kubis, tomat, dan cabai. Kita hitung dulu yang wortel ya. Wortel ini kan perbandingannya 2. Terus kemudian 1800-nya kan dari sini. Terus kemudian 24. Loh, kenapa kok dibagi 24? Karena 1800 ini kan lahan yang ditanami wortel, sawi, kubis, tomat, dan cabai. Ini perbandingannya di jumlah, hasilnya itu 24. Ya udah, 2 dibagi 24
kali 1800, hasilnya adalah 150. Kemudian kita cari luas lahan sawi, perbandingannya adalah 4. Sama seperti wortel, 4 dibagi 24 kali 1800, hasilnya adalah 300. Kemudian kita cari luas lahan kubis, perbandingannya 5. Ya udah, 5 dibagi 24 dikali 1800, hasilnya adalah 375. Kemudian kita cari luas lahan tomat yang perbandingannya 6, yaitu 6 dibagi 24 kali 1800, hasilnya adalah 450. Kemudian kita cari luas lahan cabai, itu kan perbandingannya 7. Ya udah, sama seperti atas-atasnya. 7 dibagi 24 dikali 1800, hasilnya adalah 525. Kemudian kita cari selisih lahan yang ditanami cabai dan kubis, tinggal dikurangin aja, hasilnya adalah 150. Kemudian kita cari selisih lahan yang ditanami tomat dan wortel, yaitu 300. Kemudian kita fokus di pernyataannya. Kita fokus yang pertama, wortel 150 benar, sawi 300 benar, tomat 350 salah, kubis 475 salah, cabai 525 benar. Jadi sejauh ini yang benar 1, 2, dan 5. Kemudian yang 6, selisih yang ditanami cabai dan kubis 150 salah. Selisih lahan yang ditanami tomat dan wortel 300 benar. Jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, 5, dan 7. Jawabannya ya D. Gampang banget kan? Kalian harus hati-hati dalam menghitungnya. Biar mudah kalian menghitungnya itu, kalian coret-coret aja. Jadi ngitungnya itu nominalnya gak terlalu besar-besar banget. Lanjut ya ke contoh soal 5. Contoh soal 5 ini adalah contoh soal yang terakhir di video ini. Sebuah pabrik konveksi mampu menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari dengan 10 orang pekerja. Pekerjaan tersebut telah berjalan selama 8 hari. Ketika lebaran, pabrik konveksi tersebut libur selama 4 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai tepat waktu, maka berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan? Hati-hati ya, ini soal ini benar-benar jebakan. Kalian harus menulis panah-panahnya dengan benar. Yang A 15 orang, yang B 10 orang, yang C 5 orang, yang D 12 orang. Kita tulis dulu panah-panahnya ya, perhatikan ya. 10 orang ini kan dapat menyelesaikan 20 hari. Terus kemudian pekerjaan berjalan 8 hari sudahan. Jadi waktunya kan tinggal 12 hari. 12 hari ini dikerjakan oleh 10 orang. Kemudian kan libur lebaran, yaitu 4 hari. Berarti kan waktunya tinggal 8 hari. Nah, dengan waktu yang tinggal 8 hari itu, pekerjaannya tetap, berarti orangnya ini harus bertambah atau sedikit, lebih dari 10 atau kurang dari 10. Karena pekerjaannya itu banyak, masih tetap banyak, namun waktunya itu mepet sekali. Jadi biar pekerjaan tersebut itu selesai tepat waktu, kalian harus menambahkan banyaknya pekerja agar pekerjaan tersebut tepat waktu. Berarti kita fokus di ininya dulu ya. Kita fokus di ini 10 orang 20 hari sudah nggak berlaku. Jadi kita tulis panah-panahnya 10 orang 12 hari, X orang 8 hari. Ini aku misalkan X orang. Karena tadi kan pekerjaannya kan ditambah ya. Jadi ini ke sini ditambah, terus 12 ke 8 ini kan berkurang ya. Karena di sini ditambah, di sini dikurang, berarti pakai perbandingan berbalik nilai. Kita balik, bebas ya kalian mau balik yang ruas kiri panah atau ruas kanan panah. Ini saya kasih contoh yang dibalik ruas kanan panah. Kalau adik-adik atau teman-teman ingin yang dibalik adalah ruas kiri panah, jadi ya X per 10 sama dengan 12 per 8.
Kemudian perkalian silang isinya ketemu 15. Hati-hati, ini jebakan juga. Ingat, ini yang diminta adalah jika pekerjaan tersebut harus selesai tepat waktu, maka berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan. Kebanyakan adik-adik udah nemu jawabannya 15, itu langsung jawab yang A. Padahal jawabannya itu yang ditambahkan. Awalnya 10 orang jadi 15 orang, berarti tambahannya berapa? Yaitu 5. Jadi banyak pekerja yang perlu ditambahkan adalah 15 dikurangi 10 sama dengan 5 orang. Ingat ya, hati-hati. Dalam soal seperti ini itu kalian pasti terjebak. Gitu ya. Sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat buat kalian, membawa berkah buat kalian, membantu kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Sekian video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan tulis komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.